Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, sesuai sama judul videonya, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bracket copot. Jadi buat teman-teman yang suka tanya mengenai bracket yang kalau lepas tuh gimana, jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Oke? Nah, setelah sekian lama aku nggak pernah ngebahas secara detail mengenai bracket copot, kali ini aku alhamdulillah bisa sharing ke kalian tentang gimana sih kalau misalkan bracket kalian tuh copot. Jadi aku bakal cerita dulu kali ya. Nah, sebenarnya selama 1 tahun, pas 1 tahun, bener-bener 1 tahun aku pakai behel, aku tuh sama sekali nggak pernah yang namanya bracket aku tuh lepas dari gigi aku. Jadi bracket itu adalah nih kotak-kotak yang nempel di gigi. Itu tuh bener-bener selama 1 tahun itu aku tuh nggak pernah yang punya masalah hal seperti itu gitu loh. Kalaupun aku punya masalah kawat gigi, biasanya seperti yang udah aku jelasin di video sebelum-sebelumnya, aku tuh pernahnya kayak kawat copot, terus karet yang lepas, terus gigi yang bengkak, bolong, cuma kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau masalah bracket copot aku tuh belum pernah sama sekali. Jadi aku bakal cerita dulu ya sedikit. Waktu itu tuh ceritanya siang hari, aku tuh lagi ngemilin keripik singkong gitu. Kalau kalian tahu, kan ada beberapa tipikal keripik singkong ya, ada yang crispy, ada juga yang kayak dia bumbu balado, tapi bumbunya tuh kayak apa ya, kayak alot gitu. Apa sih, aku nggak bisa jelasin. Pokoknya bukan tipikal yang crispy. Jadi kalau digigit emang dia teksturnya agak keras gitu. Nah, sebenarnya aku makan keripik itu tuh udah dari hari-hari sebelumnya, karena mama aku tuh kayak nyetok gitu di rumah. Singkat cerita, waktu itu pas aku lagi ngegadoin kayak makan biasa aja gitu, tiba-tiba gigi aku tuh bunyi kletek kayak gitu. Nah, pas bunyi aku tuh mikir kalau itu tuh bunyi dari keripiknya yang hancur karena aku gigit gitu, karena aku masih kayak enjoy aja sambil makan. Terus aku ngunyah biasa sampai aku kayak makan lagi, dan makan yang kedua itu aku ngerasa gigi aku tuh kayak agak aneh. Jadi kayak rasanya gigi aku tuh malah kayak oglek gitu, kayak mencopot, kayak ngerasa goyang-goyang. Tapi aku santai aja, aku kayak nggak ada ngerasa aneh gitu di mulut aku. Dan waktu itu ya udah aku makan seperti biasa, ngunyah masih fine-fine aja, sampai pada akhirnya aku makan siang. Pas makan siang itu aku kan makan nasi, dan itu tuh udah mulai aneh banget. Pas aku makan, aku ngerasain gigi aku kayak mau copot. Nah, aku bingung dong, kok gigi aku kayak copot. Akhirnya aku langsung ngaca tuh pada saat itu. Terus aku ngaca, aku ngeliatin gigi aku. Pas aku lihat gigi aku nggak kenapa-napa gitu, nggak ada yang oglek atau nggak ada yang goyang-goyang. Nah, pas aku sadar, detailin lagi, ternyata gigi aku, bracket aku nih, yang depannya dari ini kan ada paling belakang ada pengunci si bracket. Nah, gigi yang di depan ya, yang dipasangin behel itu tuh bracketnya copot dari giginya. Pada saat itu kondisi gigi geraham aku yang ini, yang paling belakang, sama geraham yang depannya yang copot itu tuh lagi dipasangin satu karet yang sama gitu. Jadi setengah-setengah karetnya, bukan kayak satu-satu setiap gigi. Nah, otomatis pas itu bracketnya lepas, itu bracket aku tuh mundur ke belakang. Jadi karena ketarik sama karet yang masih nyangkut di bracket yang paling belakang. Terus ya udah dong, pada saat itu kan pengalaman aku pertama kali bracket aku copot, dan untungnya copotnya tuh nggak parah gitu. Jadi cuma lepas dari gigi aku si bracketnya. Jadi karetnya itu masih nyambung sama si kotak-kotak bracketnya ini. Dan ya udah deh, dari situ aku mulai kayak makan pelan-pelan, karena aku biasanya dominan makan di paling banyak tuh kan di sebelah kanan ya. Jadi aku pindah ke sebelah kiri. Dan karena itu terjadi sebelum aku jadwal kontrol, akhirnya aku kayak mikir dulu tuh kira-kira aku butuh nggak untuk konsultasi ulang, kayak minta jadwal lebih cepat untuk sekalian pasang bracketnya yang copot. Nah, tapi pas aku pikir-pikir, bracket aku tuh masih kayak aman-aman aja kalau aku makan. Jadinya ya udah aku tunggu sampai jadwal kontrol aku tuh di tanggal 14. Jadi waktu itu sekitar 1 minggu sebelum aku jadwal kontrol, kawat gigi aku bracketnya itu lepas. Terus aku tunggu selama 1 minggu tuh, biarin aja kayak gitu. Ya udah deh, aku tanggal 14 kemarin aku pas banget kontrol, pas tepat banget 1 tahun 1 bulan. Aku akhirnya meminta dokter untuk menempel kembali bracket yang copot ke gigi aku sekalian ganti karet. Kalau ada yang tanya pas bracketnya copot itu sakit atau enggak, jawabannya nggak sakit, tapi kayak agak nggak nyaman aja sih. Cuma menurut aku masih fine-fine aja.
Cuma mungkin buat teman-teman nih, kalau misalkan bracket kalian copot terus masih jauh dari harinya tuh masih jauh dari jadwal kontrol selanjutnya, itu kalian bisa kayak mengajukan ulang aja sih, kayak minta ke adminnya untuk dijadwalkan kembali lebih cepat. Bilang aja kalau misalkan bracket kalian copot. Apalagi buat temen-temen yang bracketnya copot tuh sampai banyak banget dan itu bener-bener bikin gigi kalian, mulut kalian gak nyaman, itu kalian bisa banget. Tapi kalau misalkan kayak aku kemarin kasusnya masih bisa aku tahan selama 1 minggu, ya nggak apa-apa sih, tahan aja, tunggu sampai kontrol selanjutnya. Waktu aku kontrol ke sana, pasangnya lagi, tempelinnya lagi, itu aku nggak dikenain biaya. Jadi biaya yang aku keluarkan biaya kontrol per bulan aja. Jadi kan karena kontrol per bulan aku 300.000 pas, itu udah termasuk biaya ganti karet dan juga administrasi, dan aku nggak ada ganti kawat dan yang lainnya, itu tidak dikenakan biaya. Cuma mungkin ya kasusnya beda kalau misalkan bracket kalian copot terus bracketnya hilang gitu, jadi kalian harus otomatis beli lagi. Nah itu pasti kalian akan dikenain biaya lagi sama FDC. Sama kalau misalkan kasus kalian itu bracketnya copotnya banyak gitu, misalkan aku lupa sih di atas 3 atau di atas 5, kalau emang copot walaupun ada itu biasanya bakal dikenain biaya karena jumlah bracket yang harus ditempel ulang tuh banyak. Biasanya ada biaya untuk nempel lagi gitu deh, kalau nggak salah sih dulu aku pernah dikasih tau kayak gitu. Cuma kalau sekarang kebijakannya udah beda ya, aku juga kurang tahu. Mungkin kalian bisa sharing nih buat temen-temen yang udah pernah berkali-kali mungkin bracketnya copot kayak gitu. Itu sih sebenarnya cerita singkat aku, kayak pengalaman pertama kali bracket aku copot. Dan untungnya ya nggak gimana-gimana sih, langsung 1 minggu kemudian aku udah bisa balik lagi ke FDC dan ditempel ulang deh. Dan sekarang udah nempel nih, jadi yang ini. Dan ini kondisi gigi aku sekarang ya. Ini tuh kondisi gigi aku selama 1 tahun lebih 1 bulan pas. Jadi kan 1 tahun kemarin itu di bulan Januari dan sekarang Februari, tepat aku 1 bulan gitu. Nah, tips trik dari aku buat teman-teman yang suka banget bracketnya copot, bahkan kayak bener-bener sesering itu, mungkin kalian harus bisa menjaga pola makan kalian gitu. Atau misalkan kalau kalian masih bingung, kayak misalkan kalian udah menjaga pola makan tapi kok masih kayak sering copot gitu, nah kalian bisa tanya sama dokter yang nanganin kalian kenapa. Mungkin aja lemnya kurang kuat atau ketipisan, nah itu bisa menjadi salah satu faktor. Nah, tapi buat teman-teman, kalau aku pribadi aku nggak punya tips trik khusus sih. Jadi aku cuma kayak ngelihat aja kalau emang makanan itu masih bisa aku gigit, masih bisa, ibaratnya masih memungkinkan, ya aku makan. Tapi kalau misalkan keras banget terus emang udah nggak kuat, aku nggak akan maksain karena ya itu juga takutnya beresiko sama kawat gigi. Dia cerita pengalaman sharing dari aku mengenai bracket yang copot, karena teman-teman sebelumnya tuh sering banget mengenai pertanyaan aku pernah nggak bracket copot. Dan sebelumnya aku kan selalu bilang aku nggak pernah, dan kali ini aku pernah mengalami itu. Dan mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau kalian mau sharing, kalian bisa komen di kolom komentar. So itu dia video singkat dari aku, semoga tetap masih bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan dimanapun berada. Bye bye.